Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, sidang kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sebelumnya pada Selasa lalu Tom Lembong telah menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa Menteri Perdagangan 2015-2016. Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong menyebut ada perintah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dalam penugasan impor gula. Pernyataan itu disampaikan dalam sidang terdakwa kasus korupsi impor gula ex-direktur pengembangan bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Charles Sitorus. Terkait sidang lanjutan kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Jamzari di Pengadilan Tipikor Jakarta. Abel, selamat pagi. Pukul berapa sidang dimulai dan apa yang tengah dipersiapkan oleh Tom Lembong dalam menghadapi tuntutan pada hari ini? Hingga saat ini terjadwal pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Mario dan juga saudara, tetapi hingga saat ini juga kami masih belum bisa melihat aktivitas terkait dengan pihak dari Tom Lembong yang hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena memang hingga saat ini belum ada aktivitas yang terlihat, termasuk juga dari pengamanan. Kalau biasanya sidang mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada tim pengamanan pada pukul 8, tapi hingga saat ini belum terlihat juga. Jadi nanti kita akan melihat apakah memang tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk sidang tuntutan Tom Lembong pada hari ini, dan nantinya akan dilakukan atau diselenggarakan di ruangan di belakang saya, di ruang sidang Profesor Dr. Kusuma Atmaja, di mana untuk saat ini juga terlihat masih tertutup. Tapi kalau kita bisa melihat sidang yang memang sudah berlangsung sejak lama begitu ya, Mario dan juga saudara, sebenarnya kalau Tom Lembong sendiri ini sudah diperiksa atau pertama kali diperiksa terkait dengan kasus impor gula ini pada Oktober 2024 dengan statusnya sebagai saksi atas kasus impor gula, dan di mana pada saat itu Tom Lembong pada tahun 2015-2016 Tom Lembong menjadi Menteri Perdagangan. Nah, untuk saat ini Mario dan juga saudara, terkait dengan Tom Lembong memang sudah masuk dalam pemeriksaan sebagai terdakwa begitu. Artinya memang untuk saat ini Tom Lembong statusnya sudah sebagai terdakwa, dan memang pada pengadilan ini menyatakan bahwa Tom Lembong ini diduga melakukan perbuatan melawan hukum hingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 578 miliar, di mana Tom Lembong memberikan persetujuan impor gula kristal pada 8 perusahaan swasta. Tetapi pada beberapa persidangan, Tom Lembong juga sempat menyebutkan bahwa untuk pemilihan dari 8 perusahaan swasta ini tentu bukan dari dia secara pribadi begitu, melainkan ini sudah wewenang dari BUMN. Nah, dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum juga sempat menyatakan bahwa persetujuan Tom Lembong ini tanpa didasari dengan rapat koordinasi antar kementerian. Tetapi kemarin Tom Lembong juga sempat menyebutkan, Mario dan juga saudara, bahwa untuk apa yang dilakukannya atau kebijakan dari impor gula ini adalah perintah dari Presiden Joko Widodo atau Presiden ke-7 Republik Indonesia, yakni Joko Widodo. Dan pada saat itu ia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo adalah melalui sidang kabinet saat bertemu langsung di istana pada kurun waktu Agustus sampai September 2015, di mana pada saat itu gula juga menjadi komoditas penting di mana mengalami gejolak harga, dan Tom Lembong diminta untuk bisa menstabilkan harga gula pada saat itu. Dan untuk saat ini Mario dan juga saudara, kita akan menantikan bagaimana nanti sidang tuntutan dari Tom Lembong di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kembali ke Anda, Mario. Ya, terima kasih Abel Insani dan juga juru kamera Jamzari atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. 6 korban meninggal akibat kecelakaan kapal tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya. Sementara puluhan korban lainnya masih dalam pencarian. Keluarga penumpang menangis setelah mengetahui anggota keluarga mereka jadi korban jiwa.